Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan organ gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Untuk itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Pertama, rakitis. Agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari dan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna atau salmon, minyak ikan, roti, dan susu. Artritis. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Lordosis, kifosis, dan skoliosis. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Osteoporosis. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga secara teratur. Sahabat cerdas, demikian tadi cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Sekarang, coba kalian perhatikan beberapa kebiasaan yang salah berikut ini. Kebiasaan salah tersebut dapat menyebabkan gangguan pada organ gerak. Misalnya pada gambar pertama, dapat menyebabkan tulang punggung terasa sakit dan sakit mata. Pada gambar kedua, dapat menyebabkan tulang punggung membengkok ke belakang. Pada gambar ketiga, dapat menyebabkan saat bangun leher terasa kaku. Pada gambar keempat, dapat menyebabkan tulang belakang bengkok ke samping atau skoliosis, dan pada gambar kelima dapat menyebabkan tulang punggung bengkok ke belakang atau ke depan. Menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan pola hidup serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian,
niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Sahabat cerdas, untuk menambah pengetahuanmu, sekarang mari kita baca bacaan tentang bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Biasanya, seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stroh. Sejak umur 2 tahun, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya, dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun sejak berumur 3 tahun, sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Umumnya, tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stroh. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Stroh melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya, Lulian, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya, Ileana. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat, sepertinya mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar, bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga, Arnold Schwarzenegger. Saat ini idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Tubuh Giuliano Stroh memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Ayah Giuliano Stroh memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi. Bahkan sampai sekarang pun, meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Giuliano Stroh sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano Stroh tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya. Tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, 2 buah rekor sekaligus. Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up di atas botol.
rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak. Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibanding lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan, apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Ide pokok setiap paragraf. Paragraf pertama. Giuliano Nostro berbeda dengan anak kecil pada umumnya. Sejak umur 2 tahun sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Paragraf kedua. Giuliano Nostro yang masih di bawah umur namun memiliki tubuh seperti binaragawan. Paragraf 3. Untuk mencapai tubuh yang kekar, Giuliano Nostro melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari. Paragraf 4. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Paragraf 5. Alasan ayah Giuliano Nostro mendorong agar anak-anaknya memiliki tubuh kekar seperti binaragawan. Paragraf 6. Tubuh Giuliano Nostro memang luar biasa. Paragraf 7. Ayah Giuliano Nostro memastikan program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Paragraf 8. Giuliano Nostro mengaku tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Paragraf 9. Giuliano Nostro telah memecahkan 2 buah rekor dunia sekaligus. Paragraf 10. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Paragraf 11. Meskipun dia banyak meraih prestasi, namun juga mendapat banyak kecaman. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.